Shalom Alaikum, damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan berbagi tentang dua mukjizat Ekaristi yang pernah terjadi di muka bumi ini. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat Lanciano. Lanciano adalah kota di Italia. Lanciano artinya tombak. Tentara Romawi yang menikamkan tombak ke lambung Yesus berasal dari kota Lanciano. Santo Longinus namanya. Matanya juling. Ketika darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus mengenai sekujur tubuh prajurit ini, matanya yang juling sembuh seketika. Akhirnya dia berlutut dan memukuli dadanya sebagai tanda penyesalan akan peristiwa tersebut. Setelah peristiwa penyaliban ini, Santo Longinus mengikuti Kristus. Ia bergabung dengan para rasul, dan dia mati meninggal sebagai martir. Di kota Lanciano inilah terjadi mukjizat Ekaristi tahun 700-an, sekitar abad ke-8 Masehi. Pada saat itu bermunculan ajaran sesat. Mereka menentang hadirnya Yesus dalam Ekaristi. Seorang imam dari Ordo Basilius terpengaruh. Keraguannya semakin memuncak dari hari ke hari. Betapa terkejutnya dia ketika sang pastor badannya gemetar dan berguncang hebat. Apa yang terjadi adalah roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan berubah menjadi daging. Darah berubah, anggur berubah menjadi darah. Segera Uskup Agung setempat menurunkan timnya untuk melakukan penelitian. Dan hasilnya adalah bahwa anggur sungguh berubah menjadi 5 gumpalan darah yang ukurannya berbeda, tetapi setelah ditimbang bobotnya sama, 15,85 gram. Sehingga mulai pada saat itu ini diakui sebagai mukjizat Ekaristi. Mulai sekitar 1574 dilakukan penelitian ilmiah terhadap mukjizat Lanciano. Dilanjutkan pada tahun 1971 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1981. Para ahli terkemuka, ahli patologi, histologi, mikroskop kimia dan mikroskop klinis melakukan penelitian ilmiah, dan hasilnya adalah bahwa hosti yang sudah berubah menjadi daging sama dengan daging yang terdapat pada jaringan otot jantung. Dan darah yang diperoleh sama dengan darah pada manusia normal. Jaringan otot jantung dari daging dan darah diteliti juga golongan darahnya, ternyata memberikan golongan darah AB. Jadi Yesus itu memiliki golongan darah AB. Dalam darah juga diperoleh kandungan mineral yang sama dengan darah normal. Mukjizat kedua yang ingin saya sampaikan adalah mukjizat Mahtarobang yang lahir di sebuah desa di Prancis. Dia lahir sekitar
13 Maret 1902. Pada usia 16 tahun, ia jatuh sakit yang membuatnya koma. Gak tanggung-tanggung dia koma selama 20 bulan. Setelah ia sadar, penyakitnya tidaklah membaik. Malah dia dinyatakan lumpuh. Jadi, mulai 2 Januari 1929 sampai 6 Februari 1981, lebih dari 50 tahun, ia tidak bisa menelan setetes air pun. Dia tidak bisa makan makanan duniawi, bahkan tidak tidur. Dan dia hanya bergantung pada hosti yang dia terima seminggu sekali. Kesehatannya diperiksa oleh profesor dari Fakultas Kedokteran di Lyon, Dr. Zhong Disum dan Dr. Andre Richard. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh dokter dan filsuf yang ateis bernama Paul Louis Susu atas seizin uskup setempat memeriksa kesehatan Mahtarobang, dan dia mengkonfirmasi bahwa Mahtarobang mengalami lumpuh total. Dalam istilah kedokteran disebut paralisis total. Yang ajaib adalah apa yang dituliskan oleh dokter ateis tersebut. Pada saat Mahtarobang menerima komuni kudus, dia tidak dapat menelan hosti tersebut sebab otot tenggorokannya tidak dapat bergerak. Namun hosti itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup dan menuju saluran kerongkongannya. Marta tidak dapat makan makanan duniawi, tetapi dia bisa hidup selama lebih dari 50 tahun dengan Ekaristi Kudus. Apa yang disingkapkan oleh Yesus dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Semoga dua peristiwa mujizat yang terjadi di Lanciano dan Mahtarobang sungguh-sungguh membantu kita meyakini apa yang diajarkan oleh gereja. Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua yang saat ini sudah dikanonisasi menjadi orang kudus mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan orang Kristen. Maka dengan dua peristiwa tersebut, semoga membuka hati kita untuk semakin menghargai hadirnya Yesus sungguh-sungguh dalam Ekaristi. Semoga menolong kita ketika kita merayakan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir. Para malaikat kudus dan para kudus di surga bersama-sama dengan kita merayakan Ekaristi. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk percaya akan hadirnya Engkau dalam setiap perayaan Ekaristi yang kami ikuti. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.